Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wasma'u ati'u la'allakum turhamun. Alaikum bitilawatil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah taala, dan kemudian kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah dilimpahkan Allah taala berupa nikmat-nikmatnya yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Kita mensyukuri tanpa mengkufurinya, sedikit ataupun banyak. Kita merasakan dalam diri kita masing-masing betapa banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan mudahnya kita mengkufuri dengan adanya satu rasa sakit dalam tubuh kita. Katakanlah satu bagian tubuh kita merasakan sakit, sepertinya seluruh tubuh kita sakit. Jangan-jangan itu bentuk kekufuran kita atas nikmat Allah Ta'ala yang diberikan pada sebagian tubuh kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman pada surat As-Surah ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falidzalika fad'u wasdaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbakum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya falidzalika, karena yang demikian itu, fad'u, maka serulah, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaqim, dan tetaplah atau istiqomahlah, kama umirtu, sebagaimana yang aku telah perintahkan, aku Allah Subhanahu wa taala. Kita titik beratkan pada kalimat fastaqim kama umirta. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah ketika ditekankan atau dituntut oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang diwahyukan dalam surat ini, fastaqim kama umirta. Rasulullah menyatakan sangat keberatan, fastaqim, maka istiqomahlah, tetaplah dalam keimanan itu. Ketika kita menjalankan peribadatan sangat berat, mungkin sangat berat. Sholat tepat waktu, kadang-kadang kita juga tertinggal, sholatnya masbuk. Sholat sunnah kadang-kadang kita juga melewatkan karena sesuatu, karena aktivitas kita, sehingga kita datang sholat meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sedekah pun demikian, kadang-kadang pendapatan kita juga tidak seberapa sehingga dituntut dengan kebutuhan yang lainnya, kita meninggalkan sedekah. Dengan demikian semampu kita, ketika kita bisa mengupayakan, katakanlah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah sebelum subuh, kita kuatkan di titik itu tanpa berusaha untuk tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Karena itu merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, berusaha untuk istiqomah.
berusaha untuk tetap dalam keimanan, menjaga salah satu amalan. Sebagaimana kalau sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah menyatakan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Khairan minad dunya wa ma fiha. Khairah lebih baik dari dunia dan apa-apa yang di dalamnya. Masya Allah ya. Kalau kita katakanlah mempunyai harta yang melimpah, itu lebih baik sholat sunnah 2 rakaat pahalanya ya. Tapi kita tidak menerima di dunia, nanti di akhirat. Nah, sedekah pun demikian pula, nggak mampu 5.000, 2.000, yang penting istiqomah. Nah, kalau besok kosong ditambeli ini kok didobeli berikutnya. Itulah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, yakni mustaqim, tetap menjaga dalam satu amalan, mboten terlalu berat. Kalau mungkin amalan-amalan dunia, katakanlah kita kerja, dituntut datang tepat waktu, mungkin bisa kan ya, karena itu tuntutan manajemen, ceklok on time bisa, datang tepat waktu bisa. Kalau tidak datang tepat waktu, dikurangi bayaran ya kan, itu bisa, masya Allah, dibandingkan dengan ibadah sangat berat. Sekolah tepat waktu bisa, kalau nggak tepat waktu dihukum atau tidak bisa masuk sekolah, kan aturannya macam-macam. Lah itu amalan-amalan mungkin yang nampak kita amalkan ketika di dunia. Nah, kalau ibadah hanya Allah yang mengawasi. Salat kari-kari dedek mungkin Allah maklum kan, merasa kita. Nah, wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, karena hawa nafsu itu condongnya kepada kepada kejelekan. Hawa nafsu itu condongnya pada kejelekan. Bagaimana kita bisa melihat dalam diri kita? Ya mungkin kita bisa merasakan masing-masing kan ya, merasakan pada diri kita. Katakanlah sholat nek udane iku rukso, gak sholat nang masjid gak apa-apa, karena itu rukso, benar adanya. Tapi kalau di sisi lain kita mendapatkan katakanlah iming-iming atau bonus, ini diambil hari Sabtu jam sekian, walaupun hujan, soalnya iming-iming kok lepas kok gak dikekno kan, berupaya wis nggawe mantel, nggawe nopo mawon sing kita punya, berusaha untuk datang. Nah, kenapa kok kalau kita sholat beralasan seperti itu? Rukso ini. Perbandingannya ketika kita mengamalkan sesuatu itu amalan dunia dengan amalan yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat berat. Setan itu berinteraksi atau beraksi di situ, menggoda, membisik-bisiki di hati manusia. Walah gak usah gak apa-apa, sunnah ya kan, sholat sunnah gak usah gak apa-apa. Kan tapi di sisi lain kita merasakan dosa titik gak apa-apa, gak apa-apa lah Nah, ketika kita mengamalkan suatu sunnah, kita menumpuk amalan-amalan yang baik, pahala-pahala yang mulia di sisi Allah Ta'ala, yang kemudian ketika kita mengamalkan dosa, merasakan dosa itu kecil, gak apa-apa dosa titik kok lah astagfirullah, istighfar, Allah mengampuni. Kan tapi kita amalkan setiap hari, setiap waktu, apakah sebanding dengan amalan-amalan sunnah kemudian dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap waktu tersebut? Tidak ada dosa kecil ketika kita melakukan suatu dosa itu, dosa kecil itu setiap waktu, setiap hari, dan kemudian dia akan menjadi dosa yang sangat besar. Dan tidak ada pula amalan yang kecil kita remehkan, yang kemudian kita amalkan setiap waktu, niscaya dia akan menjadi amalan atau pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu sangat besar pengaruhnya kepada manusia, mempengaruhi manusia, sing maune akas
Aku wis akas pirang-pirang dino, gak popo. Engko enek mari mendekati penutupan Ramadan, akhir-akhir Ramadan aku tak akas maneh. Apakah seperti itu? Tidak cukup seperti itu. Bahkan bisa dikatakan ketika akhir-akhir kita akan semakin lemah, bisa jadi seperti itu. Ketika kita keimanan kita lemah, segera kita mengangkat, kita berangkat ngoten. Wis iki penggoda iki. Kita sadar bahwasanya itu iman kita dalam kondisi menurun. Segera dilawan ngoten nggih. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah wahai Rasulullah, aku beriman bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala min kitabi, dari kitabnya, dari kitab Al-Quran ini, yang mana ayat-ayat Allah itu isinya sangat kompleks. Ada basyira, ada nadhira, ada kabar gembira yang berupa jannah kepada orang-orang yang beriman, dan ada peringatan buat kita sekalian, hamba-hambanya ketika di dunia, terlebih lagi kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula kisah-kisah dari para nabi terdahulu atau orang-orang soleh yang dibukukan atau diabadikan dalam Al-Quran, sebagaimana Luqmanul Hakim. Dia bukan nabi, akan tapi perilakunya ketika di dunia mendidik anak-anaknya sangat baik dan patut kita contoh. Pesannya apa? Wala tusyrik billahi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun sama sekali. Pesan yang sangat mulia, yang mana ketika kita menghadapi masalah yang sangat berat, kita mudah tergelincir dalam kesyirikan, dan itu sampai nanti ila yaumil qiyamah, godaan-godaan akan kesyirikan pasti akan terjadi. Walaupun di era teknologi yang luar biasa, era teknologi ngeten niki sami mawon, kesyirikan niku tetap ada ngeten niku. Koyoke wong intelektual kan nggih, titelek tinggi, pendidikannya tinggi, akan tapi dia masih mempunyai orang tua niku napa? Orang yang dituakan, wong pinter katakanlah. Mereka mengatakan orang pintar atau paranormal. Seperti itu, padahal pendidikannya sangat tinggi. Disitulah setan itu menggoda supaya dia tergelincir akan kesyirikan, seolah-olah Allah itu tidak mampu atas segalanya, kan ngaten. Dan Al-Quran sangat kompleks isinya, as-syifa sebagai obat, menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir atau membaca Al-Quran itu bisa menenangkan hati. Kalau mungkin kita yakin, kita bisa amalkan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran setiap waktu, niscaya hati kita akan tenang dengan membaca Al-Quran. Yang pasti kita bisa mendataburi apa yang ada di dalam Al-Quran, isi-isinya kita pahami, dan kita akan bisa mengena di bacaan kita dengan mengenai atau mengetahui apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Karena bahasanya bahasa Arab, maka kita perlu untuk belajar artinya, belajar maksudnya di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca, yang mana sekedar membaca ada pahalanya, akan tapi ketika kita mengetahui isinya, mengetahui apa maksudnya dalam Al-Quran, maka kita akan bisa merasakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu ayat ini kita berupaya mentadabburi Al-Quran ini, berusaha untuk istiqomah apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Fastaqim, maka tetaplah dalam keimanan itu, istiqomah dalam keimanan. Menjaga keimanan adalah suatu hal yang sangat penting pada diri kita, sehingga amalan-amalan kita bisa kita amalkan dengan sekuat hati, sekuat tenaga kita, tanpa terpengaruh apapun yang ada pada aktivitas kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dari satu ayat.
kita mengambil pelajarannya dan kita bisa mengamalkannya dari ayat-ayat tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.